adik-adik semua, aku Kavina dari kelas 2 siang. Semoga hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, dan semangat untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik kelas 3 siang, kembali lagi sama Ko Kevin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, walaupun masih belum bisa offline. Tetap semangat, yakin, dan selalu ceria. Happy Sunday! Halo adik-adik kelas 1 siang, ini Tante Heni. Selamat hari Minggu ya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik kelas 1 pagi. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Sehat selalu, Om selalu doakan. Ya, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, setiap hari usahakan tetap kena sinar matahari dan kalau keluar rumah pakai masker ya. Selamat beribadah. Halo adik-adik kelas 3 pagi, ini Tante Lani. Wah, semoga semuanya sehat dan semangat. Nah, semangat mengikuti ibadah ya. Tuhan berkati. Hai adik-adik, gimana pada kabarnya semua nih? Kakak harap kalian semua baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Athena. Nah, hari ini kita akan kembali lagi untuk sekolah minggu. Sebelum itu, kakak mau tanya, kalian udah pada mandi belum? Udah makan? Kakak harap udah ya, soalnya hari ini kita akan sekolah minggu dan kembali mendengarkan firman Tuhan lagi. Ditambah, ini juga akan memuji nama Tuhan. Jadi kalian semua harus sudah mandi dan harus sudah makan, biar semangat nanti pas firman Tuhan dan saat kalian puji-puji nama Tuhan. Oke? Nah, sebelum itu kita akan nyanyiin satu lagu. Judulnya Ada Satu Sobatku. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ada satu sobatku yang setia, dia selalu menemani diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hebat adik-adik. Nah, seperti lagu tadi itu bilang, ada satu sobat kita yang gak pernah akan pergi dari hidup kita, yaitu namanya Tuhan Yesus. Saat kalian lagi sedih, lagi merasa sendirian, Tuhan pasti akan selalu bersama kalian. Pasti pernah kan kalian ngerasa, aduh kenapa sih aku selalu kayaknya gak ada yang tahu deh kalau aku tuh lagi sedih, atau aduh aku marah banget sama mama sama papa, atau misalnya kalian lagi pada sedih sama teman-teman kamu, sehingga kalian ngerasa aduh kayaknya aku sendirian deh, gak ada yang mau sama aku lagi. Jangan pernah mikir gitu adik-adik. Tuhan akan selalu bersama kita, baik di saat susah maupun saat senang. Jangan lupa itu ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita berdoa dulu ya. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kakak mau kalian semua duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita
adik-adik, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, tolong berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga bisa memuji nama-Mu dengan baik. Lindungi kami dan sertai kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pintar kalian semua. Adik-adik, ayo sekarang kita mau nyanyiin satu lagu lagi. Nyanyi bareng kakak ya. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Sekali lagi. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita masih ada satu lagu lagi nih. Kali ini lagu kita nyanyi dalam bahasa Inggris. Kakak yakin kalian semua pasti tahu lagunya. Sebelum itu, kakak mau kalian coba tebak lagunya lagu apa. Nih, kakak kasih tunjuk ya. Lagunya ini lagu untuk mengingatkan kita kalau dengan adanya Tuhan, kita tuh bisa melewati apa aja. Bahkan melewatin badai, melewatin saat kita di tengah-tengah bahkan saat kita di tengah-tengah laut dengan badai yang sangat kencang, kita pasti bisa melewati itu semua karena Tuhan ada sama kita. Tahu nggak adik-adik lagunya? Judul lagunya adalah With Christ in the Vessel. Dan tadi siapa yang jawabnya benar? Hebat kalian yang jawabnya benar. Hore! Kita mau nyanyi lagu itu. Kakak mau kalian semua ikut nyanyi ya. Sama di lagu ini kita ada gerakannya. Jadi kalian nyanyinya sambil bergerak ya. Siap ya adik-adik? Kita nyanyi bareng ya.
lagu itu dibilangin kita karena ada Tuhan, walaupun hujan badai pun kita masih bisa senyum di tengah badai. Bayangin adik-adik, di tengah laut naik perahu terus badai. Gimana coba itu? Mau pulang bagaimana? Tapi kita bisa pulang gitu aja dengan dituntun sama Tuhan. Ya nggak? Ya nggak? Nah, sekarang kita mau ke bagian firman Tuhan. Kakak harap kalian dengerin kakak yang ceritain firman Tuhan ya. Selamat pagi adik-adik, apakah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan adik-adik boleh mengikuti tante. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk setia mendengarkan dan membaca firman-Mu, serta taat melakukan firman-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah sudah pernah mendengar kisah adik Selma dari media online? Kisahnya, adik Selma takut sekolahnya hilang. Sehingga setiap hari ia memakai seragam sekolah dan meminta ayah ibunya untuk mengantarkan ke sekolah. Padahal semua sekolah memang harus ditutup karena adanya pandemi COVID-19. Hari ini kita akan mendengarkan kisah seorang rasul Tuhan yang sedang mengalami mara bahaya, tetapi ia mampu memberikan semangat dan kekuatan bagi orang lain yang sedang dalam ketakutan. Mari kita dengarkan ceritanya dari Kisah Para Rasul 27. Rasul Paulus sangat giat dalam memberitakan firman Tuhan. Akibatnya, banyak orang membencinya, sehingga ia ditangkap dan ditawan secara tidak adil. Karena Paulus orang Roma, ia harus disidang dan dibawa ke pengadilan di Roma. Dalam pelayaran ke Roma, Paulus dan sejumlah tawanan lainnya diserahkan ke seorang perwira Roma bernama Julius. Julius bersikap ramah kepada Paulus selama pelayaran. Perjalanan ke Roma sangat jauh dan harus ditempuh dengan kapal laut. Jumlah penumpang kapal yaitu 276 orang, termasuk Paulus dan sejumlah tawanan, serta perwira Julius dengan para prajuritnya. Akhirnya, dengan susah payah, kapal tiba dengan selamat di pelabuhan indah Pulau Kreta. Di Pulau Kreta, Paulus mengusulkan untuk tidak melanjutkan pelayaran sampai musim badai berlalu. Tetapi, usulan Paulus ditolak oleh nakoda kapal dan mereka tetap berlayar menuju Roma. Ternyata benar, terjadilah badai dahsyat. Kapal tidak tahan menghadapi angin yang sangat kencang dan keras. Semua penumpang kapal diombang-ambingkan angin badai, dan segera penumpang mulai membuang satu persatu barang-barang yang ada di kapal ke laut. Angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kapal dan seluruh penumpang. Semua orang sangat ketakutan dan mengira mereka akan mati. Paulus, walaupun mengalami hal yang sama, ia tidak takut dan tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengannya selalu. Bahkan, Paulus memberikan semangat dan berkata, "Walaupun usulan saya untuk menunda pelayaran tidak dituruti, kita semua jangan takut.
kita harus tetap kuat dan percaya, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang akan mati, kecuali kapal ini. Tadi malam, seorang malaikat Allah menyatakan kepada saya agar tidak takut, sebab saya dan semua orang yang ada di dalam kapal akan selamat. Lalu Paulus meminta semua orang di dalam kapal agar makan supaya kuat. Sebab selama beberapa hari karena dilanda rasa takut dan cemas, mereka menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Setelah mereka makan, semua penumpang mendapat kekuatan kembali. Tiba-tiba seseorang melihat daratan, namun cuaca yang semakin buruk membuat kapal kandas dan hancur, dipukul oleh gelombang yang hebat. Seketika itu terjadilah kekacauan di dalam kapal, karena setiap orang berusaha menyelamatkan diri. Melihat hal tersebut, para prajurit takut dihukum kalau tawanannya kabur. Maka mereka memutuskan untuk membunuh semua tawanan agar tidak ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Namun, Perwira Julius yang ingin menyelamatkan Paulus memerintahkan agar semua tawanan dibiarkan hidup. Ia menyuruh supaya orang-orang yang pandai berenang agar terjun ke laut lebih dahulu dan naik ke darat yang tidak terlalu jauh. Sementara lainnya menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan kapal berenang menuju pantai. Sesuai janji Allah kepada Paulus, 276 orang penumpang semuanya selamat tiba di daratan Pulau Malta. Janji Tuhan kepada Paulus sungguh benar dan nyata. Di dalam ketakutan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, karena Ia menyertai dan bersama dengan kita semua. Saat pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang takut dan khawatir. Seperti adik Selma yang takut sekolahnya hilang karena sudah lama sekali ia tidak belajar di sekolah. Adik-adik sekolah minggu juga mungkin takut tidak bisa lagi bermain atau bertemu dengan teman-teman di sekolah atau sekolah minggu. Kemudian para dokter, perawat, dan tenaga medis juga takut bila pasiennya terus bertambah. Berarti mereka semakin lama tidak bisa bertemu dengan keluarganya, sebab harus merawat pasien-pasiennya. Lalu para supir angkot, supir ojek online, atau supir bus juga takut karena mereka tidak bisa mendapat uang sebab tidak ada penumpang. Belajar dari teladan Paulus, kita diingatkan dengan firman Tuhan hari ini. Jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Jadi, kita bisa mendoakan mereka yang sedang takut dan khawatir. Kita juga bisa memberikan semangat bagi mereka yang takut dengan mengatakan, "Jangan takut, sebab Allah menyertai engkau." Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayo, ambil Alkitabnya. Dan kita buka dari kitab Yesaya 41 ayat 10a. Sudah ketemu adik-adik? Ya, kitab Yesaya ada di Perjanjian Lama. Baik, Yesaya 41 ayat 10a. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 41 ayat 10a.
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, sekarang kita coba menghafalkannya dengan gerakan. Tante akan ajarkan gerakannya bagaimana. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Sekali lagi ya adik-adik ya. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, sekarang kita ganti kata akunya dengan Tuhan dan kata engkaunya dengan nama adik-adik sendiri. Ya, Tante kasih contoh untuk nama Tante sendiri. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai Esterina. Nah, sekarang adik-adik gunakan nama sendiri ya. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai adik-adik semua. Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Adik-adik boleh mengikuti Tante. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan telah mengajarkan kami untuk jangan takut, karena Tuhan selalu menyertai kami. Ingatkan kami untuk selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada mereka yang sedang takut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sudah mendengar cerita tentang Paulus ke Roma? Sekarang kita mau membuat perahu yang digunakan Paulus ke Roma. Pertama, kita siapkan kertas. Sudah itu, adik-adik harus melipat kertas tersebut seperti ini. Setelah dilipat, adik-adik harus melipat kedua sisinya lagi. Nah, setelah itu adik-adik harus buka kembali. Setelah dibuka, adik-adik harus melipat ujung kanan dan ujung kiri ke tengah. Sesudah itu, jika sudah seperti ini, adik-adik harus melipat yang bagian bawahnya. Bagian bawah ini ke dalam. Begitu juga yang di belakangnya.
Sudah itu bagian yang dibuka lagi. Setelah dilipat seperti ini, jadi seperti ini. Baru adik-adik lipat bagian segitiga yang ini, dan sebelah sini. Seperti ini adik-adik. Jika sudah, baru lipat kembali adik-adik. Dan juga adik-adik harus melipat bagian segitiga yang ujung kiri dan kanan. Setelah selesai, setelah jadi seperti ini, adik-adik tinggal membuka bagian bawahnya dan melipat kembali seperti ini. Kakak ulang ya. Sebelumnya kan seperti ini adik-adik. Nah, sekarang dibuka bawahnya. Setelah dibuka bawahnya, bagian bawahnya yang ini harus dilipat ke atas. Begitu juga bagian sisi yang lain. Yang bawahnya tadi dilipat ke atas. Setelah jadi seperti ini, buka kembali bagian bawahnya. Sehingga jadi seperti ini adik-adik. Jika sudah, adik-adik tinggal tarik ini. Tarik, baru luruskan kembali, baru buka bawahnya. Nah, nanti jadinya akan seperti ini adik-adik. Nah, setelah sudah jadi, adik-adik bisa tulis ayat hafalan dan diwarnai biar lebih bagus. Nah, jadinya nanti kalau sudah selesai akan seperti ini deh. Semangat ya ngerjainnya. Nah adik-adik, kalian tadi dengar kan cerita hari ini? Kalian dapat pesan apa dari cerita hari ini coba? Kalau buat kakak, cerita hari ini tuh bilang ke kakak kalau gak masalah ada seberapa besar masalah dalam hidup kamu, dalam hidup kita. Kalau misalnya nih kita tiba-tiba dijauhin teman, atau tiba-tiba teman-teman kita gak mau temenan sama kita lagi, atau misalnya kita dimarahin mama atau papa, atau ada masalah lain dalam hidup kita, Tuhan pasti akan tolongin kita, dan Tuhan gak bakalan tinggal diam. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan dan pasti akan memberikan tangannya untuk kita pegang. Sama kalau misalnya kalau adik-adik jatuh, pasti mama sama papa bakalan bantuin adik-adik berdiri kan? Tuhan juga gitu. Tuhan pasti akan bantu kita supaya kita bisa berdiri dan berjalan lagi. Dan kali ini Tuhan pasti akan tuntun kita bersama supaya kita gak jatuh lagi, gak jatuh lagi gara-gara hal yang sama, dan gak bakalan sedih lagi karena hal yang sama, karena kita tahu Tuhan pasti ada sama kita. Baik adik-adik, ini udah kita udah mau selesai. Oh iya, tadi adik-adik juga udah ada hafalan kan? Kakak harap kalian gak cuma hafal ya, kalian coba juga diterapin sehari-hari. Dan juga aktivitas hari ini gimana? Seru gak? Semoga dari aktivitas itu kalian gak cuma main-main doang ya. Aktivitasnya itu kalian artiin juga. Kalian
menurut dari aktivitas itu kalian pasti ada pesannya untuk kalian dalam kehidupan kalian. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk menyelesaikan ibadah hari ini. Oke. Siap adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau sudah menemani kami, memberkati kami selama kami ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Tuhan, tolong berkatilah kami dan keluarga kami di sekitar kami dalam melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Berkatilah juga ya Tuhan, agar firman hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sekolah minggu udah selesai. Yeay. Nah adik-adik, sekarang kalian kembali melanjutkan kalian. Sampai jumpa di minggu depan ya.